Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Unisian, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tentu saja harapan kita juga dalam kondisi yang bahagia. Hari ini melihat situasi COVID-19 yang semakin meresahkan kita semua, banyak sekali perusahaan yang juga ternyata terkena dampak dari COVID ini. Bahkan efek atau dampak dari COVID-19 ini juga tidak hanya berdampak pada finansial atau ekonomi dari si perusahaan tersebut, tapi juga banyak yang berdampak pada reputasi perusahaan. Nah, berbincang tentang reputasi, tentu saja banyak dari kita yang menganggap bahwa reputasi atau citra itu adalah kerjaan ya, atau pekerjaan dari seorang public relation. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya role atau tugas fungsi PR dengan kaitannya dengan reputasi dan juga citra. Kita juga nanti akan membahas mengenai apa sebenarnya citra dan reputasi itu. Bersama saya, Nadia Wasta Utami. Warren Buffett, seorang bilioner di Amerika yang sekarang asetnya bahkan hampir 100 miliar ya menurut Forbes, dan dia juga salah satu investor yang paling sukses di Amerika, mengatakan bahwa if you lose dollars for the firm by bad decisions, I will be understanding. But if you lose reputation for the firm, I will be ruthless. Warren Buffett, dari quote yang disampaikan oleh Warren Buffett ini terlihat bahwa reputasi menjadi satu hal yang sangat penting untuk sang bilioner ini. Mengapa sih reputasi itu penting? Sebelum kita masuk ke apa itu definisi dan bagaimana itu reputasi, saya ingin mengajak Unisian sekalian untuk mengetahui dari mana atau bagaimana sih sebenarnya urgensi dari reputasi itu sendiri. Mengapa reputasi penting? Yang pertama, reputation matter because of technology and media development. Teknologi dan perkembangan media yang ada saat ini membuat kita semua menjadi sangat mudah untuk mengakses informasi. Tidak hanya itu, kita tidak hanya sebagai konsumen dari media atau konsumen dari informasi yang disebarkan oleh media, kita juga bisa sekaligus menjadi produsen atas media yang kita miliki sendiri. Perkembangan dunia sosial media yang luar biasa saat ini tentu saja akan bisa berdampak besar terhadap reputasi sebuah perusahaan. Ketika satu berita saja kemudian disebarkan oleh satu orang yang kemudian diamini oleh orang lainnya, begitu ya, dikomentari oleh banyak orang dan kemudian menjadi isu yang besar menggema di sosial media, yang berkat oleh teknologi dan media development itu bisa kemudian mengancam reputasi sebuah organisasi. Karena teknologi dan media yang sudah berkembang ini, maka reputasi menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua adalah pressure for transparency. Zaman yang kemudian sudah membuat teknologi sangat canggih ini, membuat juga publik itu memiliki rasa kepedulian yang tinggi, kemudian juga membuat publik juga menginginkan atau menekan begitu ya perusahaan-perusahaan untuk lebih transparan terhadap publiknya. Orang menjadi ingin tahu begitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik sebuah kasus tertentu yang mungkin berkaitan dengan reputasi di perusahaan tersebut. Bahkan di beberapa organisasi kini sudah terlihat juga beberapa posisi yang kemudian memperlihatkan urgensi dari reputasi itu. Misalnya ada sebuah posisi yang namanya CRO, Chief Reputation Officer. Kemudian ada juga di GSK ya, salah satu perusahaan farmasi yang ternama, GlaxoSmithKline, itu ada satu posisi yang namanya Vice President of Corporate Image and Reputation. Posisi-posisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan juga melihat bahwa reputasi merupakan isu yang strategis dan harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang ketiga, increase attention to social responsibility. Berhubungan dengan yang kedua tadi, publik selain kemudian menekan begitu ya, ingin tahu lebih banyak, ingin atau mengharapkan perusahaan itu lebih transparan, publik juga
menginginkan gitu, atau memberikan perhatian yang lebih terhadap bagaimana bentuk rasa tanggung jawab sosial si perusahaan terhadap lingkungannya. Baik itu lingkungan alami ya, lingkungan komunitas di sekitar perusahaan, atau bahkan juga lingkungan internal yang ada di perusahaan itu. Bagaimana sih sebenarnya perusahaan memperlakukan karyawannya? Bagaimana sih perusahaan kemudian social responsible terhadap komunitas atau orang-orang yang tinggal di sekitar perusahaannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kenapa reputasi itu penting? Karena semakin banyak research yang berkaitan dengan reputasi. Yang riset-riset ini kemudian mengacu atau mengarah gitu ya pada banyak sekali perankingan atau ranking ya yang kemudian dibikin oleh beberapa majalah atau bahkan beberapa bagian riset ya, divisi-divisi riset tertentu yang kemudian memberikan branding tertentu pada perusahaan. Misalnya yang dibikin oleh Fortune membuat perankingan yang dinamai Most Admired Company. Atau misalnya Business Week itu juga bikin Best Global Brand. Atau misalnya yang di Indonesia, majalah SWA itu juga membuat Top Brand Award. Yang semua ini perankingannya berdasarkan riset yang mereka lakukan dan kemudian dipublikasikan ke halayak ramai, ke publik, sehingga kemudian tadi bisa berdampak pada reputasi perusahaan. Yang terakhir, mengapa kemudian reputasi ini penting adalah tentu saja berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hill and Knowlton, sebuah agensi yang kemudian meneliti begitu ya terkait dengan reputasi, memperlihatkan bahwa ternyata lebih dari 90% gitu ya analis itu sepakat bahwa sebuah perusahaan itu ketika dia kemudian memaintain reputasinya, maka kemudian ia akan selamat atau dia akan survive gitu ya secara finansial. Jadi more than 90% of analysts agree that if the company fails to maintain aspect of its reputation, it will be very hard to survive in financially. Jadi kalau misalnya reputasinya itu tidak di-maintain dengan baik, maka kemudian secara finansial itu ternyata juga berdampak. Dan 90% analis sepakat atas itu. Nah, mengapa kemudian reputasi itu juga penting? Sebenarnya reputasi juga bisa berdampak pada banyak hal. Saya akan menyampaikan 3 hal di sini yang kemudian menjadikan tambahan begitu ya, kenapa alasan reputasi itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, positive reputation itu bisa kemudian memberikan preferensi for similar business. Maksudnya apa? Jadi ketika kemudian ada kompetisi di antara 2 produk atau 2 perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang mirip gitu ya, atau bahkan sama. Nah, maka seorang investor atau seorang orang yang kemudian ingin membuat business relation gitu ya dengan perusahaan ini, dia akan cenderung memilih perusahaan yang reputasinya baik dibandingkan yang tidak. Jika 2 perusahaan A dan B ini misalnya tadi ya sama-sama memproduksi barang yang sama begitu ya, kemudian mirip lah gitu ya 2 perusahaan ini, maka corporate reputation gives preference to building business relationship. Tadi investor begitu ya, kemudian orang-orang yang ingin bekerja sama itu biasanya lebih cenderung memilih corporate atau perusahaan yang memiliki reputasi positif dibandingkan yang tidak. Yang kedua, attract support. Jadi ketika ada company, ada perusahaan yang kemudian menghadapi krisis atau menghadapi isu yang negatif, ketika si perusahaan ini punya reputasi yang baik, maka dia akan attract support dari khalayak, dari customernya, dari orang-orang yang tahu atau yang tahu tentang reputasi si perusahaan ini yang tadi sebenarnya reputasinya baik.
Maka ketika kemudian terjadi kontroversi atau krisis, situasi yang tidak mengenakan bagi si perusahaan ini, perusahaan yang memiliki reputasi positif akan cenderung kemudian dibela gitu ya, oleh tadi bisa jadi oleh customer atau oleh orang-orang atau masyarakat halayak luas lainnya. Yang ketiga, positive reputation itu juga bisa kemudian menaikkan company's value. Jadi kalau misalnya diibaratkan tadi ya, ada dua misalnya pasta gigi deh gitu ya. Ada dua pasta gigi yang harganya sama. Terus netonya tuh isinya juga sama, rasanya sama-sama mint misalnya gitu ya. Kemudian ya packagingnya juga mirip gitu ya. Semuanya mirip deh, sangat-sangat mirip karena sekarang kan produk di mana-mana banyak persaingannya sangat ketat ya. Produknya mirip banget deh. Nah ternyata ketika sebuah perusahaan itu memiliki reputasi yang baik, misalnya si pasta gigi A ini mereka melakukan CSR, misalnya beli pasta gigi ini akan menyumbang Rp10, padahal cuma Rp10 ya, dari satu produk itu untuk orang-orang yang kekurangan misalnya, yang tidak mampu. Nah tapi yang B ini tidak melakukan itu. Nah, si A yang melakukan itu kemudian akhirnya misalnya reputasi menjadi lebih positif dibandingkan si B, maka kita sebagai konsumen pada umumnya gitu ya, karena tadi produknya sangat similar, sangat mirip, maka kita akan cenderung memilih si A, produk si A, pasta gigi si A. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan sebagai konsumen, kita tahu bahwa perusahaan ini atau pasta gigi ini melakukan sesuatu, memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan si B. Citra yang kali ini kita akan juga bahas sebenarnya adalah tadi ya, berkaitan dengan reputasi. Jadi ketika kemudian citranya terkumpul dari satu orang, satu stakeholder berkumpul jadi satu, itu kemudian bisa membentuk reputasi. Anda bisa lihat bahwa ada 6 hal atau 6 elemen yang bisa membangun sebuah reputasi perusahaan. Yang pertama, kita lihat dulu dari yang sebelah kanan ya. Yang pertama adalah social responsibility. Dalam social responsibility ini kita bisa melihat bahwa sebuah perusahaan reputasi baik